Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti menginginkan satu hal yang sama dalam hidupnya, bahagia. Namun, seringkali kita keliru dalam mencarinya. Kita mengira bahagia itu terletak pada harta, jabatan, popularitas, atau kenikmatan dunia semata. Padahal, berapa banyak orang yang kaya raya, tetapi hatinya gelisah. Berapa banyak yang terkenal, tetapi hidupnya penuh tekanan. Lalu sebenarnya, apa kunci bahagia menurut Islam? Yang pertama, iman dan kedekatan dengan Allah. Kunci pertama dan paling utama adalah iman. Allah berfirman bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kehidupan yang baik. Bahagia itu bukan sekadar apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita dekatkan dalam hati kita. Ketika hati dekat dengan Allah, maka hati menjadi tenang. Coba kita renungkan. Saat kita salat dengan khusyuk, saat kita berdoa dengan penuh harap, ada rasa damai yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Itulah kebahagiaan sejati. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat pula ketenangan dalam hatinya. Kunci kedua adalah qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Banyak orang tidak bahagia, bukan karena kurang, tetapi karena tidak pernah merasa cukup, selalu melihat ke atas, selalu merasa kurang, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, Rasulullah mengajarkan kita untuk melihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia, agar kita bisa bersyukur. Qanaah bukan berarti tidak boleh berusaha. Kita tetap harus bekerja, berikhtiar, dan berkembang. Tetapi hati kita tidak bergantung pada dunia. Orang yang qanaah, hidupnya ringan, tidak iri, tidak dengki, tidak gelisah berlebihan. Kunci berikutnya adalah bersyukur. Allah berjanji, jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kalian. Syukur itu bukan hanya ucapan, tapi juga sikap. Menggunakan nikmat untuk kebaikan, itu juga bagian dari syukur. Seringkali kita lupa bahwa kita sudah memiliki banyak hal. Kesehatan, keluarga, waktu, kesempatan. Kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Padahal, kebahagiaan itu tumbuh dari rasa syukur. Semakin kita bersyukur, semakin kita merasa cukup. Dan semakin kita merasa cukup, semakin kita bahagia. Yang keempat, sabar dalam ujian. Hidup tidak selalu mudah. Akan ada ujian, kesedihan, dan kesulitan. Namun dalam Islam, sabar adalah kunci kebahagiaan dalam menghadapi ujian. Orang yang sabar tidak berarti tidak merasakan sakit, tapi dia mampu mengendalikan dirinya, tetap percaya kepada Allah, dan tidak putus asa. Ia yakin bahwa setiap ujian ada hikmahnya. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Dan yang lebih indah, setiap kesabaran akan diganti dengan pahala yang besar. Kunci berikutnya adalah ikhlas. Melakukan segala sesuatu karena Allah, bukan karena manusia. Ketika kita tidak bergantung pada penilaian manusia, hati kita menjadi lebih tenang. Kita tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati. Ikhlas itu membuat hidup ringan. Kita tidak terbebani oleh pujian atau hinaan. Orang yang ikhlas, kebahagiaannya tidak tergantung pada orang lain, tapi pada hubungannya dengan Allah. Yang selanjutnya, menjaga hati dari penyakit. Hati yang dipenuhi iri, dengki, sombong, dan kebencian tidak akan pernah bahagia. Maka, kunci kebahagiaan berikutnya adalah membersihkan hati. Belajar memaafkan, belajar rendah hati, belajar berprasangka baik. Ketika hati bersih, hidup terasa lebih damai. Tidak semua hal harus dipikirkan. Tidak semua orang harus dilawan. Kadang, kita hanya perlu mengikhlaskan. Yang selanjutnya, banyak berzikir. Zikir
adalah makanan hati. Allah berfirman bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Di tengah kesibukan dunia, seringkali kita lupa berzikir. Padahal, zikir bisa dilakukan kapan saja, saat berjalan, bekerja, atau bahkan saat sendiri. Kalimat-kalimat sederhana seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar memiliki kekuatan luar biasa dalam menenangkan jiwa. Yang selanjutnya, berbuat baik kepada sesama. Kebahagiaan juga datang ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Membantu orang, bersedekah, membuat orang lain tersenyum. Itu semua memberikan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan paling peduli kepada sesama. Dan beliau adalah manusia yang paling tenang hatinya. Semakin kita memberi, semakin kita merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasakan cukup dengan apa yang ada, dekat dengan Allah, dan memiliki hati yang tenang. Dunia ini hanya sementara. Jangan sampai kita mengejar kebahagiaan yang semu dan melupakan kebahagiaan yang abadi. Mari kita perbaiki iman, perbanyak syukur, latih kesabaran, dan jaga hati kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.